أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatur rabi'atu wal khamsunah. Maqalah yang ke-54. Fiman, terhadap orang aroda yang ingin siapa man al-wusula, usul sampai ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, wa bayani kaifiyatil wusuli, dan menjelaskan cara untuk sampai ilaihi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Makalah yang ke-54 ini akan menerangkan mengenai orang yang ingin usul, orang yang ingin bisa sampai ke hadratnya Allah, dan penjelasan bagaimana caranya agar bisa usul, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Berkatalah Tuan Syekh radhiyallahu anhu wa ardhah. Man aradal akhirata, man barang siapa aroda yang ingin al-akhirata, akhirat, fa alaihi, maka wajib atasnya man bizuhdi, dengan zuhud, fid dunya, di dalam urusan dunia. Waman, dan barang siapa aroda yang ingin siapa man Allah, kepada Allah, fa alaihi, maka wajib atasnya man bizuhdi, dengan zuhud, fil akhirati, di dalam urusan akhirat. Fayatruku, maka meninggalkan siapa si man dunyahu, dunianya man, li akhiratihi, untuk akhiratnya man, wa akhiratahu, dan meninggalkan akhiratnya man, li rabbihi, untuk Tuhannya man. Kata Tuan Syekh, siapapun yang ingin menghendaki kehidupan akhirat, siapapun yang ingin akhiratnya baik, akhiratnya ini bagus, akhiratnya ini menjadi tentram, maka wajib dia melakukan zuhud terhadap urusan dunia. Zuhud seperti yang sering kita sampaikan, zuhud itu menjaga jarak, meletakkan dunia, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zuhud itu enggak berlebih-lebih. Zuhud itu tetap meletakkan dunia di posisinya, meletakkan akhirat di posisinya. Siapapun orang yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib bagi dia zuhud di dalam urusan dunia. Kalau akhiratnya mau benar, mau baik, maka untuk urusan dunianya jangan sampai mengalahkan urusan akhiratnya. Jangan sampai sholatnya ingat dunia, zikirnya ingat dunia, baca Qur'annya ingat dunia, orientasi ibadahnya ikut dunia. Itu namanya orang yang zuhud terhadap dunia. Siapapun yang pengen hidup akhiratnya, maka wajib bagi dia zuhud terhadap urusan dunia. Barang siapa yang ingin Allah, barang siapa yang pengen menghendaki Allah, pengen bersama dengan Allah, siapapun orang yang mau bersama dengan Allah, maka dia wajib zuhud terhadap urusan akhirat.
Zuhud terhadap urusan akhirat ini juga jangan rakus-rakus. Jangan rakus-rakus itu maksudnya kalau mau ibadah ya ibadah saja, nggak usah pakai diukur-ukur. Ini pahalanya berapa? Ini kemudian ini dapatnya apa? Kemudian kalau melakukan ini nanti gantinya apa? Allah nanti akan ngasih apa? Nanti di akhirat ini dapatnya apa? Di apa namanya di surga dapatnya kayak gimana? Zuhud itu. Siapapun orang yang pengen masuk kepada Allah, maka dia wajib zuhud terhadap urusan akhirat. Maka siapa orang yang meninggalkan akhirat, meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, dan meninggalkan akhiratnya untuk Allah. Selama ini orang bicara terhadap zuhud itu ya tataran dunia saja, nggak sampai di tataran akhirat. Sehingga zuhud dalam urusan akhirat ini nggak dibahas, nggak diperbincangkan. Padahal zuhud itu bukan cuma urusan dunia. Anda jangan rakus-rakus terhadap urusan dunia. Kamu juga jangan rakus-rakus lah urusan akhirat. Jangan segala sesuatunya pengennya harus ada pahalanya, harus ada ganjarannya, harus karena surga, harus karena bidadari dan sebagainya. Engkau ini tinggalkan, zuhudlah terhadap urusan akhirat, maka engkau akan sampai kepada Allah. Kalimat seperti ini itulah yang terangkum dalam kalimat munajat kita, ilahi anta maksudi waridhoka. Itu kayak begitu sudah. Ibadah ya ibadah saja, bekerja ya bekerja saja. Kerja ya kerja saja. Kerja yang benar, kerja yang tulus, kerja yang rajin. Nanti selebihnya mau kaya, mau enggak, itu urusan Allah. Kita kemudian ibadah saja, zikir ya zikir saja, berdoa ya berdoa saja. Urusan nanti bagaimana mau urusan Allah. Karena kita pengennya Allah. Jadi siapapun orang yang pengen nyampe kepada Allah, maka dia harus zuhud dulu terhadap urusan akhirat. Jangan perhitungan terus. Jangan perhitungan terus kalau mau ibadah, karena ganjaran-ganjaran akhirat. Famadama, maka selagi tetap, maka selagi langgeng, fi qalbihi, di dalam hati nyaman, sahwatun, apa sahwat, hasrat, keinginan, min sahawati dunia, dari sahwat dunia, walazatun, dan ada kelezatan, min lazatiha, dari kelezatan dunia, wa talabu rohatin, dan mencari kesenangan, min rohatiha, dari kesenangan-kesenangan dunia, min sairil asyai, dari semua macam-macam, min makulin, berupa makanan, au masrubin, atau minuman, wal malbusin, dan pakaian, wa mankuhin, dan pernikahan, wa maskunin, dan tempat tinggal, wa markubin, dan kendaraan, wa wilayatin, dan kekuasaan, wa riyasatin, dan kepemimpinan. Selagi masih ada di hatinya sahwat, keinginan, hasrat dari dunia, kita ini masih pengen. Pasti nih kita masih pengen urusan dunia, itu masih suka sama urusan dunia, masih merasa lezat dari urusan dunia, masih mencari kesenangan dari kesenangan dunia berupa makanan. Kita ini masih pengen makanan yang enak, masih pengen minuman yang enak, pengen kendaraan yang enak, pengen tempat tinggal yang enak, pengen kekuasaan, pengen kepemimpinan. Masih punya kayak begitu nih di hati kita nih, kata Tuan Syekh. Bahkan watobakotin, dan kedudukan, mencari kedudukan, min ilmin, dari satu ilmu, min fununil ilmi, dari fak-faknya ilmu, minal fikih, dari fikih, fauqal ibadatil khomsi, selain ibadah yang 5, yaitu yang ada di rukun Islam. Dia mencari kedudukan, biar saya menjadi ahli fikih, biar saya jadi fuqaha. Dia ini masih punya hasrat pengen jadi al-faqih, pengen jadi ahli fikih. Terus wa riwayatil hadis, dan meriwayatkan hadis, biar dia itu bisa dipanggil al-muhaddis, biar dia dipanggil al-musnid, biar dia dipanggil sebagai ahli hadis.
wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Quran biriwayatihi, dengan riwayat Quran, biar dia bisa menjadi qori. Qori itu orang yang bisa membaca tujuh macam bacaan Quran, biar dia sebagai mufassir, biar dia sebagai ahli ilmu Quran. Wan nahwi, dan ilmu nahwu. Wal lughati, dan ilmu bahasa. Wal fasohati, dan ilmu fasohah, ilmu kefasihan. Wal balagoti, dan balagoh. Pokoknya dia pengen mencapai derajat jadi ahli ilmu. Dia pengen jadi ahli nahwu, jadi ahli falak, jadi ahli mantik, jadi ahli hadis. Masih ada tuh dalam hatinya itu keinginan, dia pengen jadi gitu. Keinginan dia tuh, syahwat dia, merasa dia itu belum sempurna kalau dia belum menjadi ahli falak misalnya. Dia belum menjadi ahli hadis. Wa zawalil fakri, dan hilangnya kefakiran. Wa wujudil ghina, dan adanya kekayaan. Wa zahabil baliyati, dan hilangnya ujian. Wa maji'il afiyati, dan datangnya kesehatan. Fafil jumlati, maka itu secara global, secara singkatnya, inkisafud durri, tersingkapnya bahaya. Wa maji'un naf'i, dan datangnya manfaat. Orang yang dalam hatinya, ini kayak kita semua nih, makanya ukurannya Tuan Syekh ini tinggi banget ini. Zuhud dalam ukurannya Tuan Syekh ini tinggi betul ini. Kata Tuan Syekh, selagi masih ada syahwat nih, kita nih masih pengen kelezatan dunia, pengennya makan yang enak-enak, pengennya minum yang enak-enak, bahkan pengennya jadi ahli dalam bidang ilmu. Masih pengen hilangnya kefakiran. Coba, siapa di sini yang masih punya keinginan hilang kefakiran? Kalau doa kan pengennya kita kekayaan. Kalau lagi miskin pengennya hilangnya kefakiran. Masih ada nih dalam hasratnya, dalam diri dia nih, syahwatnya dia ini masih punya keinginan hilangnya kefakiran. Gak ada itu doa Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id. Gak ada itu. Gak ada itu ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an mubarakan. Gak ada itu. Kalau masih ada kayak begitu, dan dia pasti pengen hilang dari kefakiran, pun juga begitu. Ada bala, dia pengen segera, ya Allah ini susah banget hidup saya, pengen segera hilang dari ujian ini. Masih ada kayak begitu, kata Tuan Syekh, falaisa bizahidin haqqon. Falaisa, maka tidaklah siapa siman, bizahidin orang yang zuhud, haqqon, secara benar. Tinggi banget nilai, tinggi banget tuh ukurannya itu. Kalau ada orang masih pengen ini, pengen itu, kalau dalam keadaan susah masih pengen biar bisa jadi bahagia. Kalau lagi bahagia pengen langgeng bahagianya. Masih ada kayak begitu tuh. Kata Tuhan Syekh, falaisa bizahidin haqqon. Tinggi banget ini. Dia bukan termasuk orang yang zuhud secara sungguh-sungguh. Jadi kalau ada orang masih bilang saya zuhud, tapi masih suka, saya zuhud mah. Tapi kalau makan pengennya di Abu Nawas, pengennya kambing guling, pengennya kepala kambing. Bukan zuhud itu. Bukan zuhud itu. Bukan zuhud secara benar itu. Bukan zuhud secara benar. Kenapa? Karena masih ada dalam hatinya syahwat, masih punya keinginan. Nah, apa alasannya lagi? Kata Tuan Syekh, kenapa kok orang kayak begitu dianggap bukan orang yang zuhud secara sungguh-sungguh? Kenapa? Kata Tuan Syekh, li'anna kulla wahidin, karena bahwasanya tiap-tiap satu, min hazihil asyai, dari macam-macamnya ini, fihi, di dalamnya wahid, fihi, di dalamnya kulla wahid, lazzatun nafsi, ada kelezatan nafsu, wa muwafaqatul hawa, dan sesuainya hasrat, wa rahatut tab'i, dan enaknya tabiat,
wa hubbun dan cinta, lahu pada tabiat, wa kullu zalika dan adapun semua demikian, itu minad dunya dari dunia, wa mimma dan dari sesuatu, yuhibbu baknya kebuang itu, baknya buang satu, wa mimma dan dari sesuatu, yuhibbu yang senang siapa siman, al-baqa'a kekal, al-baqa'a kekal, fiha di dalam dunia, wa yahsulu dan jadi berhasil, as-sukunu apa diam, wa tuma'ninatu dan tenang, ilaiha pada dunia. Kenapa kata Tuan Syekh orang yang kayak begitu masih dianggap bukan zuhud? Kenapa? Karena kata Tuan Syekh semua itu, makanan yang enak, minuman, sampai kemudian derajat, kedudukan, kepemimpinan, ahli balago, ahli nahu, ahli fikih, ahli kiroah, hilangnya fakir, adanya kekayaan, itu semua kata Tuan Syekh lazatun nafsi, membikin nafsu kita ini menjadi lezat. Makan sate sama makan tempe enakan mana? Lezatan mana? Bersyukurnya lebih bersyukur mana? Lebih bersyukur mana? Ngerokok sampurna sama ngerokok lintingan itu mana syukurnya? Yang mana syukurnya? Tidur di hotel bintang 5 sama tidur di hotel bintang, bukan bintang, melati itu mana syukurnya itu? Mana lebih syukurnya? Lezatnya yang mana? Kan masih ada kelezatan. Anda jadi ahli fikih, Anda jadi ahli falak, Anda jadi ahli hukum, Anda jadi ahli ekonomi. Itu kan mempunyai kebanggaan kan dalam hatinya. Masih punya kelezatan. Oh saya loh ini ahli falak, saya loh ini ahli balagoh. Kan masih ada kelezatan dalam hatinya. Karena semua itu punya membikin nafsunya menjadi lezat. Padahal yang namanya orang zuhud itu tidak ada kelezatan kecuali kelezatan bersama dengan Allah. Kalau dia sudah bersama dengan Allah, maka semuanya menjadi lezat. Kan sering saya sampaikan, kalau kita masih pengantin baru sama istri kita, sama suami kita, makan cuma pakai tempe, lagi seneng-senengnya, lagi mesra-mesranya, lagi harmonis-harmonisnya, lagi kasmaran-kasmarannya, maka tempe terasa menjadi nikmat. Udah punya anak 1, udah punya anak 2, udah 5 tahun, udah 10 tahun, makan sama istri Anda pakai tempe enak apa enggak? Kagak banget. Itu darah tinggi itu. Bisa bikin darah tinggi itu. Kenapa? Karena kelezatannya sudah berubah. Kalau tadi kelezatannya letaknya bukan pada benda, bukan pada materi, tapi letaknya ada pada dengan siapa kita. Kita dengan siapa? Karena kita sedang sama istri kita yang lagi kasmaran-kasmarannya, maka apapun yang ada di hadapan kita, apapun yang ada di depan kita, apapun yang kita rasakan, maka semuanya menjadi lezat. Kenapa? Yang membuat lezatnya bukan materinya, tapi yang membuat lezatnya adalah bersama dengan siapa kita ini. Anda dulu masih pacaran dicubit sama istri Anda, sama calon istri Anda, sakit apa enggak dicubit? Oh kagak, sakit, tapi ngomongnya bukan sakit. Ngomongnya bukan sakit. Sekarang coba ya, Anda dicubit sama istri Anda, lagi tidur dibangunin dicubit, nggak ngamuk Anda ini? Cubitannya kan sama, cubitannya sama. Pun juga begitu. Orang yang betul-betul merasa zuhud adalah orang yang merasa lezatnya bersama dengan Allah. Maka ketika dia sedang bersama dengan Allah, apapun yang ada di hadapan dia, mau kekayaan, mau kefakiran, mau sakit, mau sehat, semuanya menjadi lezat. Kenapa? Karena dia sedang bersama dengan. Maka ada orang sakit, kemudian senang dia sakitnya. Dia merasa bahagia, merasa senang dengan sakitnya. Kenapa? Karena dia ngerti, dia lagi bersama dengan Allah. Ada orang yang dipikir dia lagi susah hidupnya, tapi dia bahagia betul. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sedang bersama dengan Allah. Bahkan orang yang paling ekstrim misalnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami atau Al-Hallaj yang dipenggal kepalanya itu.
oleh khalifah saat itu karena dianggap musyrik, syirik, hurafat, dipenggal kepalanya. Itu ketika mau dieksekusi senyum sesenyum-senyumnya. Nggak ada rasa ketakutan sedikit pun. Padahal lagi mau dieksekusi dia. Nggak ada ketakutan, tidak ada kegundahan di mukanya. Yang ada tersenyum, tertawa, bahagia. Kenapa? Karena bukan materinya yang dia lihat. Itulah makanya kalau kita ngelihat dari sisi sini rasanya masuk akal. Tuan saya mengatakan seperti itu. Anda jangan sok-sok bilang zuhud lah. Kalau masih ada bedanya makan ini sama makan itu, tidur di sini sama tidur di sini. Karena kelezatan itu bukan pada materinya. Yang membuat lezat itu jangan materinya. Engkau itu bukan cinta sama materinya. Engkau ini cinta suka sama siapa yang memberinya. Sama seperti tadi, Anda dicubit sama istri Anda yang masih baru tadi itu. Anda kan gak ngelihat sakitnya, tapi Anda melihat siapa yang nyubitnya. Ketika kita itu mengenal Allah, udah usul kepada Allah, udah zuhud kepada Allah, maka ketika Allah menetapkan apapun kepada kita, baik itu kebaikan, kebahagiaan maupun keburukan, kita nggak ngelihat balanya, kita nggak ngelihat sakitnya, kita nggak ngelihat ujiannya, kita nggak ngelihat duitnya, kita nggak ngelihat materinya. Yang kita lihat adalah siapa yang memberikan itu. Karena yang memberikan itu adalah Allah dan kita ini sudah usul kepada Allah, persis sama tadi. Seperti Anda masih pengantin baru, dengar ngoroknya istri indah apa enggak? Masih pengantin baru nih, masih malam pertama, istri ngorok atau suami ngorok, seneng apa enggak? Seneng. Tapi udah setahun 2 tahun, kan ngelihatnya bukan materinya. Anda sama siapa? Nah, di situ letaknya. Maka kata Tuan Syekh, mengapa dia itu dianggap bukan zuhud sesungguhnya? Karena di dalam nafsu dia masih ada kelezatan untuk urusan duniawinya tadi. Dia masih suka dan dia masih pengen kekal. Kalau dia sudah lagi punya uang, dia pengen terus-terusan punya uang. Dia nggak punya duit lagi. Kan berarti kan dia suka sama bako tadi. Dia suka sama kekekalan di dalam urusan dunia. Punya duit tenang, gak punya duit tidak tenang. Kan itu berarti kan menunjukkan bahwa ketenangan kita bukan karena Allah. Ketenangan kita karena adanya uang. Katanya sudah sama Allah. Katanya sudah zuhud kepada Allah. Katanya sudah zuhud, katanya sudah husul kepada Allah. Tapi kenapa kalau lagi gak punya duit kok masih bete aja? Kok masih galau aja? Kok masih susah saja? Berarti ketenangan kita ini bukan pada Allahnya, tapi kepada materi. Disitulah kata Tuan Syekh. Nah, fayan bagi maka siogianya ayu jahidah hendaknya berjuang, bermujahadah fi ihraji jami'i zalik, di dalam mengeluarkan semua itu anil qalbi, dari hati. Mujahadalah dengan cara banyak berzikir, banyak riyadhah, mujahadah agar semua tadi ini keluar dari hati kita. Wa yakhuzu, dan mengambil nafsuhu apa dirinya man bi izalati zalika, dengan menghilangkan demikian itu. Nafsu kita menjadikan untuk menghilangkan itu semua. Waqal ihi dan mengikirnya. Waqal ihi dan mengikirnya. Warridho dan ridho bil adami, dengan ketiadaan. Wal iflasi dan kebangkrutan. Wal fakri dan kefakiran. Ad-daimi yang terus menerus. Ad-daimi yang terus menerus. Bukan lagi sabar kita terhadap kemiskinan, tapi sudah ridho. Beda antaranya sabar dengan ridho. Kalau sabar itu dalam hatinya itu masih ada gejolak. Tapi dia sabar, tapi dia masih bisa menerima, itu sabar. Kalau sudah ridho, sudah dirinya pun juga sudah tenang. Fala yabqa, maka tidak tersisa. Fala yabqa, maka tidak tersisa. Min zalika, dari demikian itu, dari demikian tadi itu sifat-sifat yang membuat nafsu menjadi lezat,
membikin hawa nafsu menjadi sesuai, tabiat kita menjadi enak, maka tidak lagi tersisa min zalika dari demikian itu miqdaru seukuran, miqdaru masinawatin, seukuran hisapan biji. Hisapan biji, bukan lagi seukuran biji, tapi di bawahnya biji itu. Udah nggak ada lagi dalam hati kita itu tersisa sifat-sifat kelezatan kayak gitu. Liyah lusa agar menjadi murni. Liyah lusa agar menjadi murni zuhduhu, apa zuhudnya man fid dunya, di dalam dunia. Agar menjadi murni zuhudnya dia. Faiza tamma, maka jika sudah sempurna, lahu pada manzalika, apa demikian itu, kalau sudah sempurna dalam hatinya lagi, sudah sirna rasa, sudah tidak ada lagi apa yang mempengaruhi dia kecuali dia itu kepada Allah saja. Kalau sudah sempurna, zalat, maka jadi hilanglah al-gumumu, apa kegundahan, al-gumumu, apa kegundahan, wal ahzanu, dan kesedihan-kesedihan, minal qalbi, dari hati, wal qurab wal karbi, dan kesusahan, wal karbi, dan kesusahan, anil hasa, dari tuntutan, wajaat, dan datanglah ar-rohatu, apa kesenangan-kesenangan, wat thayyibu, dan kebaikan-kebaikan, wal unsu, dan kenyamanan, billahi, dengan Allah, billahi, dengan Allah. Kalau orang sudah nggak punya tuntutan dalam hatinya, kalau orang sudah tidak punya harapan-harapan yang dia mau capai, kemudian dia sudah tidak ada itu lagi, hidupnya lurus saja. Pokoknya dia berjuang saja, dia bekerja saja, dia beribadah saja, nggak punya tuntutan apapun dari dalam hidup dia, maka otomatis dalam diri dia akan hilang al-gumumu, kegundahan, kesedihan. Kita ini gundah, kita ini sedih karena ada cita-cita yang belum kecapai. Kita ini gundah, kita ini sedih, kita ini bete, kita ini galau karena ada sesuatu yang belum tercapai dalam diri kita. Apa yang menjadi tuntutan kita, itulah yang kemudian membuat kita menjadi galau, menjadi sedih. Bahasa orang rendahnya, apa ada orang gila sedih? Gila. Kenapa? Karena akalnya itu sudah nggak punya keinginan dia. Nah, ini bukan orang gila fisik, tapi orang yang sudah hidupnya saditu ilahi anta maksudi. Ya sudah, terserah Allah sajalah. Allah mau memperjalankan seperti ini, ya sudah begini. Kita berusaha ternyata belok menjadi ini. Kita lagi jalan menuju A, nggak taunya menceng ke C, menceng ke D. Ya sudah, dijalanin saja. Maka kemudian hidupnya menjadi tidak gundah, tidak sedih, tidak susah hidupnya. Orang semakin tinggi keinginannya, orang semakin tinggi harapan-harapannya, maka semakin tinggi pula dia punya kemungkinan untuk menjadi orang-orang yang galau hidupnya, yang susah hatinya. Kama qala, sebagaimana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zuhdu fid dunya, zuhud fid dunya, di dalam urusan dunia, yurihu, dapat membuat enak, al-qalba, pada hati, wal jasada, dan jasad. Orang yang zuhud dalam urusan dunia, maka hatinya menjadi enak, jasadnya juga menjadi enak. Tentu ini bukan barang gratisan, ini bukan sesuatu yang datang sendiri. Ini perlu mujahadah, ini perlu perjuangan, ini perlu riyadhah, untuk menjadikan diri kita ini step by step, dikit demi sedikit jalan saja. Saya pribadi terus berusaha untuk ini gitu. Sudah diperjalankan saja, sudah jalan saja. Nanti Allah pertemukan ini, Allah pertemukan itu, Allah pertemukan ini, sudah jalan saja. Tiba-tiba Allah kasih sesuatu yang baik, ya alhamdulillah. Sesuatu Allah tidak kasih baik, ya sudah, diterima saja, sudah jalan saja. Ini bukan barang gratisan ini. Ini sesuatu yang perlu diperjuangkan. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan untuk bisa bermujahadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Minta zam-zamnya dah. Minta zam-zamnya. Dibagiin. Udah ada gelasnya belum? Dibagiin, sambil dibagiin sama kormanya. Teman-teman semua sambil dibagiin. Nanti kita minum bareng-bareng aja ya. Nanti kita minum bareng-bareng. Teman-teman semua, alhamdulillah wa syukurillah, saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkah karomah guru agung saya Muhammad Abdul Ghasyipul Maslul Abbas radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Semua perjalanan saya bersama rombongan semuanya lancar, alhamdulillah. Saya yakin ini juga khidmat dari teman-teman semua, doa dari teman-teman semua. Alhamdulillah, nggak ada satupun yang menjadi halangan. Semuanya bahagia, semuanya lancar, semuanya diperjalankan oleh Allah. Nggak ada yang ditakutkan, tidak ada, alhamdulillah. Tidak, bahkan kena macet pun tidak. Bahkan alhamdulillah Allah kasih saya sehat. Allah kasih saya sehat. Bahkan flu aja, pilek aja dijaga semuanya sama Allah. Jadi alhamdulillah semuanya lancar. Dan saya terima kasih teman-teman semua untuk semua khidmatnya, untuk semua doa-doanya. Karena saya yakin ini juga dari teman-teman semua. Mudah-mudahan semua yang menjadi hajat kita, yang menjadi harapan-harapan kita, Allah ridhoi. Allah ridhoi semua, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan 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 wa han bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fansaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasaddauna wa la yunsifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wa han bahan hamim la yunsarun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fansaynahu fahum. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma sahan 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 wa han bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fansaynahu fahum. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasaddauna. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim.